Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Wali Songo Sragen semuanya yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja mari kita bersama-sama mulai acara ngasah ati pada kesempatan siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa thabbit lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, iftah lana bil Qur'anil azim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana ilmal yaqin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita buka kitabnya bab 3 ya. Sudah siap Pak? Kitabnya sudah dibuka semua? Moga Pak Ustadz Zainuri Ahmad untuk membacakan kitabnya di bab 3 An-Nifaq, kemunafikan. Moga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nifaqu lam ara bainal khilali al-qabihati wasifati ad-darati allati sarat bi jismil ummati saroyanal kahrobai fil ajsam kholatan akbah wala sifata asna'a min da'in nifaqi dzalikat da'u al-wabilu wal maradu al-fataku aksaru dororon bil ummati min alati a'daiha alladzina yatahayyanuna al-furosa lil intiqadi 'alaiha wa intiqasi biladiha min atrafiha. Innal aduwa al-muhajima idza ra'athu al-ummatu tahayya'at lidaf'i adahu wa saddi gharatihi bima huwa atidun ladaiha min wasail ittifa'i wa asbabil musadamati
fa illam tattaqi syarrahu kullahu fa innaha tadra'u anha ma tastati'u dar'ahu min awadi udwani. Kemunafikan. Saya tidak melihat suatu sifat yang telah buruk dan keji di antara sekian banyak sifat buruk dan membahayakan yang menjalar dalam tubuh umat seperti aliran listrik yang menjalar pada tubuh daripada sifat nifak atau kemunafikan. Penyakit yang parah dan sangat mengancam jiwa tersebut, nifak, lebih berbahaya terhadap umat daripada musuh bebuyutan yang selalu mencari peluang untuk menghancurkan umat dan menggerogoti negara mereka. Sesungguhnya musuh yang menyerang apabila diketahui oleh umat, maka umat itu pasti siap siaga untuk menangkis gangguan mereka, mencegah serangan-serangan mereka dengan peralatan pertahanan maupun senjata untuk menyerang yang mereka miliki. Andai kata umat itu tidak mampu memberantas kejahatan musuh seluruhnya, maka pasti mereka berjuang sekuat tenaga menghalau serangan-serangan musuh tersebut. Ya, sampai situ dulu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemunafikan, an-nifaq, kalau menurut pengertian bahasa, an-nifaq itu artinya tidak sama antara lahir dan batin. Jadi orang munafik itu orang yang tidak sama antara lahir dan batinnya. Maka ada istilah orang munafik itu dapat sebutan bermuka kan ketara nek bar mangan ngono. Terus sehat gitu, semangat gitu. Ya, itu. Coba bermuka dua atau berwajah dua. Manusia itu ada dua wajah, wajah lahir ini dan wajah batin. Jadi hati itu punya wajah, ya punya mulut, punya mata. Maka kadang-kadang ada yang ngomong gini, hatiku berkata, berarti kan punya mulut kan. Hatiku berkata I love you misalnya. Itu kan mulut. Mata hatiku memandang, berarti punya mata. Sampai sini ada pemahamannya, ada gambaran. Manusia itu punya dua wajah, wajah lahir dan wajah batin. Nah, orang munafik itu wajah lahir dan wajah batin itu tidak sama. Itu. Kemudian ada istilah serigala berbulu domba. Cerdas ya. Serigala itu binatang yang buas, mungkin kesannya begitu ya, galak, sangar, menakutkan, pokoknya jelek lah. Tapi bulunya domba halus gitu. Jadi jerone asline elek tapi njobone sae gitu. Itu munafik. Berarti bisa dipahami bahwa sifat munafik ini adalah wajah dalam yang jelek. Bukan wajah luarnya yang jelek, tapi wajah dalamnya. Paham ya? Ngerti nggih? Saya ingat pelajaran dari Mbah Yai begini. Manusia ini ada 3 kriteria. Yang pertama, lahirnya atau luarnya itu halus, dalamnya juga halus. Itu Mbah Yai nyontohkan buah itu seperti sawo. Tahu sawo? Sawo itu kulitnya halus gitu, jerone ya enak. Kok dok lametan kok bikin sawo? Itu ada orang gitu, zahir dan batinnya itu baik semua gitu. Yang kedua, ada orang yang kriterianya itu
luarnya yang tidak baik itu, tapi dalamnya yang baik, halus itu. Dicontohkan buah itu seperti duren. Wah, nah iki kita ya kayak nang golek duren nih. Duren itu luarnya durinya tajam-tajam seperti itu, tapi dalamnya enak. Ada yang nggak mau duren? Siapa mau duren? Saya nawari sini nggak ada kok. Itu kriteria. Yang ketiga, kata Mbah Yai, ada orang yang luarnya itu baik, halus, nah dalamnya yang tidak baik. Itu diibaratkan buah seperti kedondong. Ngerti buah kedondong? Iya, tahu mangan? Iya. Pengen? Tuku dhewe. Dondong itu jabone halus, jerone kasar lah. Orang munafik itu ini kriterianya seperti yang buah kedondong, bukan yang duren, bukan. Kalau duren itu kan dalamnya baik. Enak loh, wong niku jabone elek tapi hatine bagus. Itu enggak munafik. Karena yang dinilai Allah hatinya. Kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak menilai, memandang wajah dan postur kalian, tidak melihat harta kalian, tapi yang dilihat Allah adalah hati dan amal kalian. Dudu ayune lagu ini kok, dudu baguse ajine manungsa mungguh pangerane, nanging atine budi pekertine tindak tanduke ing sak bendinane, tindak tanduke ing sak bendinane. Ini pesan sponsor, soalnya ada yang pesen, Pak buat diselingi nyanyi ben gak tegang gitu. Ini aja turu Pak kuisin no. Dudu bandane ya kan. Mari sampeyan wong wali songo gak pate hobi rebahan, aku yang gumun kok. Empuk kok iso ngono ki piye? Wong wali songo hobine lagu-lagu sing gak ngerti artine. Ketok gaya lagu barat, artine apa mbuh? Dudu bandane, dudu pangkate mungguing pangeran, iman lan takwane kan gitu. Nindake perintahe, ninggal larangane, besok ngamale diunduh-unduh dhewe, besok amale diunduh-unduh dhewe. Jajal Pak Bu, enggak grup rebana sholawatan bisa enggak? Ya Rasulullah, terus ya Rafi'a sya'ni wa taraji. Lagi salamun alaik. Nek dibuka iso gamelan. Ni wa taraji, terus adfatayaji ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yes, diwarna ngene ben kaya pengajian. Kemudian ada tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik. Jenengan hafal semua itu. Sabda Nabi Muhammad SAW, ayatul munafiqi salasun. Ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Apabila ngomong atau berbicara bohong atau goroh. Itu tandanya. Yang kedua,
wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji mengingkari atau ingkar. Yang ketiga, wa idza tumina khona, apabila dipercaya khianat. Itu tanda-tanda orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dampaknya seperti apa kalau orang itu punya sifat munafik? Saya jelaskan Bapak Ibu, tadi di kitabnya kan ada penjelasan bahayanya sifat munafik itu menjalar seperti aliran listrik. Ya, ada gitu ya. Artinya begini, sifat munafik itu bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga bisa membahayakan orang lain. Ibarat penyakit ngeten mudah menular gitu loh. Cepat menular. Kayak aliran listrik, sret gitu. Ya kita buktikan ya, kita jelaskan satu persatu. Tadi apa tandanya? Yang pertama, apabila berkata bohong. Bohong itu kalau diteruskan tambah dosa banyak. Saya sering ngomong toh, bohong itu sumber dosa. Contoh, ini sering saya sampaikan. Misalnya Pak Guru atau Bu Guru datang ke sekolah terlambat. Misalnya ditegur Pak Kepala Sekolah, jam segini kok baru datang kok Pak. Maaf Pak, sepeda saya tadi rusak. Aslinya enggak gitu, aslinya itu misalnya bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan, ngomongnya sepedanya rusak. Jujur apa bohong? Dosa enggak? Dosa satu. Ditanya lagi, yang rusak apanya Pak? Bani gembos. Dosa dua. Kena opo? Kena paku Pak. Tiga. Mau ditambalkan apa dereng? Sampun papat. Muni sampun lho dosa papat. Kok cepet apa? Bengkele kanca kula dhewe ya. 5. Bayari piro Pak? Murah 5.006. Iya. Ini kalau ditambah pertanyaan, tambah dosa. Berapa kali bertanya ya sejumlah itu dosanya banyaknya. Ngertos ngerti nih? Itu yang saya maksud, bohong itu bahaya. Sekali bohong buntute bohong terus. Coba kalau misalnya jujur, kok baru datang kok Pak? Kalau wau tangine kawanen. Dosa enggak? Enggak kalau memang nyatanya itu. Dek dalu keng pundi Pak? Sorry Pak, kalau dek dalu nonton bal final soalnya. Misalnya begitu. Enggak dosa karena jujur. Lah mosok enggak ada yang bangunin Pak. Niki wau kula kerinan bareng. Wong dek pengen yo melek bareng. Jadi apa istilahnya nonton bareng apa nobar? Nah, dek dalu nobar kula sak anak bojo. Dadi mau kerinan bareng. Kula niki malah mboten adus Pak. Saking jujure. Itu malah gak dosa blas. Paham gak? Ini contoh. Coba kalau misalnya awalnya bohong, di tengah-tengah jujur, nggak bisa loh, nggak bisa. Kok baru datang Pak? Sepeda saya rusak. Yang rusak apanya? Bannya bocor. Kena apa? Dek dalu nonton TV. Piye? Gak nyambung loh. Kena apa? Dek dalu nonton bal. Gak nyambung Pak. Bocor kena apa? Wow kerinan. Nggak nyambung Pak. Karena bohong dengan jujur itu berlawanan, disambungkan nggak bisa. Paham orang ini? Paham ya, paham ya. Ini yang dimaksud bahayanya munafik, bohong itu. Makanya jangan terbiasa bohong.
Ingatan Bapak Ibu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, kalau berjanji apa tadi? Mengingkari, ingkar janji. Itu juga berdampak pada orang lain juga. Misalnya ya, janji mau datang tempati temen, aku kok teko tenan nggonamu wis to beres jam 10 ya. Terus disiapi wong jeneng arep diparani kanca ya. Apa meneh nek niku acara penting mesti disiapi makanan, minuman dan sebagainya. Nanti mungkin dia sendiri ada acara saja ditunda atau dibatalkan gara-gara mau ada tamu. Nah tahu-tahu nggak datang. Apa yang terjadi? Ya mestinya mengecewakan, mengorbankan materi, ya enggak? Kemudian mengorbankan acaranya dia sendiri. Kalau misalnya tidak datangnya itu karena uzur, lah itu etikanya harus ngabari. Sorry ya, aku nggak bisa datang karena sakit atau apa, itu yang kira-kira bisa masuk akal dan bisa diterima. Jangan janji nggak ditepati, nggak konfirmasi, nggak klarifikasi, ini akan berakibat mengecewakan bahkan merugikan orang lain. Paham ya? Ya ini. Saya pernah ngalami itu tahun berapa ya? Saya ada acara di Kalimantan waktu di Samarinda, terus malamnya itu mau ada acara di Tuban. Tahu-tahu Gunung Kelut ya, mana? Gunung Kelut yang meletus itu ya. Meletus sudah, Bandara Surabaya tutup ya sudah. Akhirnya saya ya minta maaf, klarifikasi dengan panitia Tuban, nggak bisa datang. Saya harus nginep di Samarinda, pulangnya saya beli tiket baru dari Samarinda ke Jakarta, Jakarta Solo naik kereta. Akhirnya yang pengajian di Tuban saya minta tolong Pak Yai Solihin Yusuf kalau nggak salah itu Surabaya. Ya ini contoh, artinya ada klarifikasi dan alasannya masuk akal, fakta, sehingga panitia juga bisa menerima. Paham ya? Ini contohnya gitu. Jadi gitu. Kalau janji dengan siapa dan itu penting, kalau memang tidak bisa datang ya harus klarifikasi supaya dia tidak kecewa. Harus begitu. Nah, yang ketiga apa tadi? Kalau dipercaya khianat. Ini juga dampaknya tidak hanya kepada diri sendiri Pak. Kalau di intern kita ya, misalnya maaf Bapak Ibu guru, kan diamanati jadi guru, jadi pendidik di Wali Songo, terus tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya, itu dampaknya bukan teng jenengan tok. Iya, wayai mulang nggak mulang itu murid kecewa, bener gak? Murid kecewa, bukan hanya kecewa, mungkin dampaknya terus jadi bodoh. Nek bodoh gak munggah, nek gak munggah wong tuane gelo, nek wong tuane gelo ya terus yang jenenge gelo situ. Dampaknya juga panjang, nanti nama Wali Songo juga akan tidak baik, ke sistemik akhirnya. Kalau iya paham ya, itu sifat yang tidak baik. Ini loh, pejabat juga begitu. Pejabat dikasih amanah misalnya, tapi dia khianat. Misalnya anggaran untuk pandemi kemarin ada bansos, itu yang fakta ya, tahu tuh ya, bansos. Loh kok malah disunat, berarti duitnya lanang kita. Nah itu kan supit. Itu kan namanya nggak amanah, khianat. Dana bantuan sosial harusnya diberikan kepada warga yang berhak menerima, ternyata malah dikorupsi kan gitu.
Apa yang terjadi akhirnya? Ya warga kecewa, kemudian setelah tertangkap akhirnya dia dipenjara, bener gak? Kerugian negara. Ini loh yang dimaksud menjalar kemana-mana seperti aliran listrik itu, seperti itu yang saya pahami. Artinya perbuatan atau sifat munafik ini tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tapi pada orang lain juga gitu. Yang pernah terjadi begini Bapak Ibu, saya tahu karena biasanya ada tamu curhat itu. Saya kan nggak mungkin ngecek warga kayak apa, biasanya tamu kan kayak tamu itu saya anggap apa ya, mewakili masyarakat lah itu. Zaman sekarang kan banyak orang merantau, ya merantau bukan hanya di luar Jawa, kadang sampai luar negeri itu. Tinggal merantau, yang suaminya merantau, istrinya di rumah, dititip ke dulure, utawa titipnya tonggone gitu. Aku titip ya bojoku diawasi gitu. Tapi wis dong guyu ngopo? Lah bojo kok dititip nih, akhirnya yang dititipi itu nggak kuat, ya sudah, akhirnya pagar makan tanaman. Nanti pagarnya enek cangkeme berarti. itu bukan banyak lah, ada kejadian seperti itu. Bukan hanya istri yang dititipkan, uang rata-rata. Ya. Suaminya merantau gitu kan, kemudian ngirim uangnya itu tidak langsung ke istrinya, mungkin istrinya dianggap malah nggak bisa dipercaya atau gimana, dititipkan keluarganya, itu malah nggak disampaikan kepada istrinya. Banyaklah contoh-contoh seperti itu. Artinya amanah yang dikhianati, tanda-tanda orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus berusaha semaksimal mungkin menghindari sifat-sifat seperti ini, terutama ya bohong itu tadi urutan pertama ya, karena bohong itu mudah sekali. Apalagi sekarang ada istilah kebohongan yang diulang-ulang akan terasa sebagai sebuah kebenaran. Ini kan Masya Allah, ini hati-hati. Saya kira itu untuk penjelasan yang pertama ini. Monggo silakan Pak Ustadz Zainuri untuk meneruskan. Simak Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal munafiqu aduwwul ummati ar-rabidi fi qalbiha fahiya la tadri kaifa tuharibuhu wa la ta'rifu man huwa lituqawimahu fahuwa yud'ifu quwwataha al-ma'nawiyata wa yuhaddiru ambadhu nahdhatiha al-mubarakati wa hiya hayra mimma yusibuha walha minta illa ta'rifu kunhahu wala masdarahu fa idza tamat al-ummatu ala dhalika hinan minad dahri min wari an tabhasa bahsan daqiqan wa tafhasu fahsun hakiman li ta'rifatil kal jurusumata al maubuata fatas'a li ibadatiha wa ta'lama kunha maradiha fatudawihi bidawai an naji'i kanat akibatu amriha in hilalar rawabidi wa fasadal akhlaqi wa hunaka al mautu al akbar alladhi yamhu al ummatu min lauhi al wujud fatakunu ma'al halikin. Adapun orang-orang yang munafik alias plan adalah musuh umat yang menyelinap di tengah-tengah mereka. Mereka tidak dapat mengetahui bagaimana cara memeranginya. Bahkan mereka tidak mengetahui siapa orang yang harus diberantas.
Orang munafik itu melemahkan kekuatan umat yang sebenarnya dan dapat menghambat kebangkitan umat yang membawa harapan baik dan berkah. Umat itu sebenarnya menjadi bingung karena penyakit yang menimpanya, yang tidak mereka ketahui hakikat dan sumbernya. Apabila umat itu tetap dalam keadaan seperti itu tanpa menganalisa secara cermat dan tidak melakukan penelitian yang seksama guna mengetahui virus yang berbahaya itu, lalu berusaha membasminya dan dengan obat yang manjur, lalu berusaha membasminya dan mengetahui hakikat penyakit yang dideritanya, lalu mengobatinya dengan obat yang manjur, maka akan mengalami perpecahan dan kebejatan moral. Disitulah kehancuran luar biasa yang menghapus keberadaan umat dari dunia. Lalu umat tersebut terkubur bersama bangsa-bangsa yang telah binasa. Terima kasih Pak Jen. Mari diteruskan Bapak Ibu. Untuk penjelasan berikutnya, ini sifat munafik di tengah-tengah komunitas. Bahayanya orang munafik di komunitas masyarakat, ya. Maka di situ dijelaskan orang munafik itu orang yang apa? Plin-plan, ngerti plin-plan? Kadang-kadang plin, kadang-kadang lah plin-plan itu apa? Kadang-kadang plan, kadang-kadang plin gitu. Plin-plan. Tidak punya prinsip gitu loh. Tidak punya prinsip, tidak punya pendirian yang kuat. Kalau ibaratnya biasanya yang dicontohkan adalah seperti bunglon. Tahu bunglon Bapak Ibu? Bunglon tahu? Bunglon itu binatang apa makanan? Binatang. Apa bunglon? Bunglon itu plan plan, molah malih warna kulitnya. Pernah tahu ya? Tergantung warna yang dihinggapi. Kalau hinggap di pohon atau daun yang warnanya hijau itu kulitnya bunglon jadi hijau. Nanti kalau hinggap di daun yang warnanya kuning ya kulitnya jadi kuning. Melok ya. Rasa gumun karo Gusti Allah. Ya Allah itu luar biasa menciptakan makhluk seperti itu. Bisa mulah malih. Ada orang yang punya sifat atau watak seperti itu, naudzubillah min dzalik. Jadi iso mulah malih gitu. Awar kiai itu ya koyok santri, koyok santri itu khusyuk. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, Masya Allah, astagfirullah, subhanallah. Orang kiai kan ngono iki. Enggak orang mendem ya melu mendem. Wong bunglon. Ya. Arep main melu judi. Gitu. Melu judi, melu bunglon. Bisa mewarnai. Naudzubillah min. Ada istilah orang munafik itu musuh dalam selimut. Maka di sini dijelaskan sulit sekali untuk apa ya, melawannya. Piye nek mungsuh sing adep-adepan ono genah kaya petinju rak genah leh njotos wong ning ngarepe gitu kan. Orang Islam melawan orang kafir kan jelas, wong kafir itu jelas lawan kita. Lah nek bayangkan ayo jangan-jangan musuh tapi dalam selimut. Dadi cara piye ya? Anek wong bayang nih selimut rak kemul ya. Lah ya wong loro kemulan kok sing dikeloni niku mungsuhe. Bayangno niku piye sajalah. Kan jan enak belas itu piye. Artinya sifat munafik ini sulit dideteksi gitu loh. Sulit dideteksi. War-waran itu kadang iki jane kawan apa lawan itu nggak tahu. Nah, mbok paham ora pokoke ngomong aku ora. Tapi paham ya insyaallah ya, paham ya. Musuh dalam selimut sulit untuk dideteksi. Gitu. Itu kawan apa lawan iki jane kanca apa musuh iku gak patek ngerti. Nek musuh kaya ketok apik men,
nek kanca kadang kaya gregetne dadi ibu gitu. Jadi contoh yang paling dekat, paling logis ya misalnya suami dan istri. Itu kalau sudah ada kebohongan satu saja, yang sing kulino bohong, mbok sing lanang, mbok sing wedok, bahaya juga sudah. Bahaya juga. Yang wedok matur, "Mas, yuk duit nggih blonjo, ora ndit to." Ranti dit tapi malah tuku klambi anyar. Sing wedok ora judeg ngene. Hari ranti duit tuku klambi anyar gitu. Ora bingung nih to ngoten niku. Akhirnya terus sing wedok kadang malah ganti balas ngapusi, ayo wis gandeng gak duwe duit aku utang. Utang ngene kanca, apa ngene tangga. Ngono ku ya wis pesen, aja omong bojoku lho, mati aku kok. Sudah menipu sudah. Itu bahaya. Karena sudah diawali dengan kebohongan. Anu ya bisa diterima ya. Itu. Jadi apa ya, bisa dikatakan sifat munafik ini sulit untuk dideteksi. Paling berat itu melawan orang munafik itu. Ketoke iya tibake ora, ketek ora tibake iya ngono. Dadi ini kan iki kanca apa mungsuh gak patek jelas gitu. Itu pura-pura bahasane. Wong munafik itu pura-pura, tapi pura-pura baik ngono lho. Pura-pura baik, asline elek. Saya tanya Bapak Ibu, gugah wong turu tenan karo wong etok-etok turu ngono gampang ndi? Mudah mana? Membangunkan orang yang tidur beneran dengan pura-pura tidur itu mudah yang mana? Yang tidur beneran. Ayo tangi subuh cekekal. Nek wong etok-etok turu kuwi wong etok-etok. Ayo tangi mulai. Ayo tangi mulai. Bisane tangi terus tuku sate sing turu gak sadi wae. Aku melu. Tuku sate sing turu gak sadi wae. Aku melu tangi dhewe. Angel golek contoh mbuh piye. Pokoke sifat munafik itu angel munafik itu. Angel. Jadi akhirnya kalau orang sudah terjangkit ya, terjangkit penyakit yang namanya munafik ini bahaya. Yang jelas adalah sudah hilang kepercayaannya. Artinya orang lain sudah tidak mau percaya. Kalau orang sudah tidak dipercaya ya otomatis tidak akan mungkin diamanati apa-apa. Maka Bapak Ibu ya kita berusaha dan berdoa ya. Prihatin sekali zaman seperti ini. Sudah banyak kejadian-kejadian seperti itu. Anak kadang sudah nggak percaya dengan orang tua nggak percaya dengan anak, itu banyak sudah. Murid sudah nggak percaya dengan guru nggak percaya dengan murid. Itu. Pejabat sudah nggak percaya dengan rakyat nggak percaya dengan pejabat. Suami sudah nggak percaya dengan istri nggak percaya dengan suami. Yang bahaya nanti terus santri sudah nggak percaya dengan kiainya, tinggal dua fase nanti. Terus akhirnya umat sudah tidak percaya dengan nabinya. Terakhir kalau sudah hamba sudah tidak percaya dengan Allah, kiamat nanti. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita kendalikan diri kita masing-masing untuk menjauhi sifat munafik ini. Amin Allahumma amin. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Tandanya ya 3 itu tadi. Kalau dijelaskan begini Pak, munafik itu orang yang sudah gitu loh, maksudnya wis dadi apa ya, karakternya gitu loh, pakulinan kebiasaan itu loh. Jangan dipahami terus berarti wong itu kon gak bohong blas, ya nggak bisa toh, kita bukan nabi kok. Bukan berarti bohong itu boleh, enggak.
Yang penting kita jangan sampai menjadi orang yang membiasakan bohong, membiasakan apa jenenge ingkar janji, membiasakan khianat. Jangan seperti itu gitu loh. Paham ya maksudnya ya Pak ya? Ngerti sing kula maksudnya. Saya khawatir nanti kalau jenengan salah paham dikira oh, kan kita juga pernah toh ngalami bohong, pernah juga enggak? Kemudian ingkar janji. Yang penting itu jangan sampai dijadikan kebiasaan dan jangan ada unsur kesengajaan itu. Paham nggih maksudnya ya? Itu. Jadi benar-benar harus kita hindari sifat munafik ini, nifak ini. Karena balasan Allah Subhanahu wa taala ini saya ngutip di Al-Qur'an, ada itu. Saya buka di surat An-Nisa ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Kemudian yang ayat 146, illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Yang artinya kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Jadi orang-orang munafik ini kalau enggak taubat sampai mati mestinya kan tempatnya di neraka paling bawah. Maka dari itu mari kita bersama-sama Bapak Ibu untuk menghindari sifat munafik ini, bertaubat. Pintu surga masih terbuka. Pintu ke surga ada toh selalu terbuka, siapa orangnya bisa ke sana, asalkan saja baik amalnya semasa dia hidup di dunia. Ya selawat lagi ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfata yaji rotal alami ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan sementara itu dulu Bapak Ibu untuk penjelasan ini. Yang terakhir Mas, monggo ini nanti biar nggak lama-lama ya. Monggo Pak Ustadz Zainuri dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'u'idzukum ma'syaron nasyiina alla takunu minal munafiqin ihdaru ayatibba fi qulubikum dabiba haula'il asyrar fatamassakum annar wa ma hiya ila narun tuhriku al-ahdara wal yabisa fataj'alu rubu al-ummati dawarisa i'malu ra'akumullah ala ta'rifil ummati bihim wa tahdiriha kaidahum takunu minal qaumis sholihin wallahu ma'asa'ina liraddi kaidal munafikin litakunal ummatu fi a'la iliyin. Wahai generasi muda, saya memohonkan perlindungan kepada Allah untuk kalian semua agar tidak termasuk golongan orang-orang munafik. Waspadalah,
Jangan sampai usaha-usaha orang-orang munafik itu mempengaruhi hati dan pikiran kalian, sehingga kalian terjerumus ke dalam api kejahatan, yaitu api yang menghanguskan segala tanaman yang segar maupun kering, yang akhirnya menghanguskan tanah air, tempat tinggal mereka. Berusahalah kalian semua, semoga Allah melindungi kalian semua untuk memperkenalkan kepada umat tentang orang-orang munafik, dan waspadakanlah mereka terhadap tipu muslihatnya, maka kalian semua akan menjadi bagian dari kaum yang baik-baik. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berusaha bersama orang-orang yang berusaha menangkis tipu muslihat orang-orang yang munafik, agar umat ini dapat mencapai puncak kejayaan. Ya, terima kasih Pak Zen. Mari diteruskan Bapak Ibu. Ini penjelasan terakhir nih, solusi sekarang ya, bagaimana supaya kita tidak termasuk orang-orang yang munafik. Ya jawabnya dibalik aja, kan tandanya 3 itu ya kan, apabila berkata bohong. Nah sekarang ya solusinya dibalik, ayo jangan bohong, jadi orang yang jujur, kan begitu toh. Jawabannya kan itu aja, jujur. Kemudian yang kedua, kalau janji kan mengingkari. Nah dibalik, sekarang kalau janji harus ditepati gitu. Makanya kalau janji itu diukur, janji itu kayak utang, diukur. Ojo angger-angger janji gitu. Ojo modalnya insya Allah nggih gaman gak teko iki. Insya Allah nggih gaman gak teko. Kamu kok gak datang sih? Aku kan sudah insya Allah. Enggak gitu. Sing gak teko ndeke Gusti Allah sing dikorbanke. Jangan, diukur lah, diukur. Terus kalau dipercayakan khianat, nah sekarang jadi orang yang amanah, itu solusinya. Itu. Karena urutannya begini Bapak Ibu. Urutannya begini Bapak Ibu, kalau orang itu sudah punya sifat jujur, terus nanti akhirnya bisa dipercaya gitu loh, ya kan? Kalau jujur kan bisa dipercaya, kalau bisa dipercaya akhirnya diberi amanah, kan begitu. Bisa dipahami ya insya Allah ya. Itu lebih pas lagi, mari kita berusaha niru sifat Rasul, siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Itu siddiq itu bener, jujur. Jujur ki yo nanti juga dampaknya bukan hanya untuk kita saja, juga untuk orang lain. Jujur itu saya sering nyontohkan toh, sifat jujur itu kalau makhluk selain manusia itu angin Pak Bu. Angin niki duwe sifat jujur banget, gak tahu bohong. Mulane angin niki regane larang. Semua makhluk hidup butuh angin ya. Ya. Angin itu mahal, kita semua butuh angin. Angin itu dijual juga laku. Ban gembos, tolong Pak dikompo Pak, sudet pinten Pak, 5.000 dodol angin. Bener gak? Orang yang sakit di rumah sakit pakai oksigen itu per jam harganya berapa? Dodol angin. Jadi, angin itu mahal, dibutuhkan semua makhluk hidup karena punya sifat jujur. Contohnya sering tak wae contoh toh, Bapak Ibu ngaji di sini begini, seret ngerti-ngerti ya nek angin lewat sus keng mriku sus mlebu irung mambu brambang goreng. Segere brambang goreng. Langsung yakin, wah kono ki mesti enek wong goreng brambang. Kok tahu sing ngomong angin. Angin nggak pernah bohong. Mlebu irunge sapa ya sing digoreng brambang ya ambune ya brambang, kan begitu. Paham nggak? Nggak pilih-pilih. Sing digoreng gereh ya mambune mambu gereh gitu.
Mana sing digoreng brambang terus ambune gereh ya nggak mungkin. Contoh lain, bapak ibu ini ngaji khusyuk, tahu-tahu sebelahnya ngetokne bahasa Inggris metu mburi mak yes. Apa itu mas? Kentut. Angin tuh itu. Jujur gak angin itu? Jujur. Mesti langsung mitet irung sampean. Gitu. Kenapa? Angin jujur. Nek entut ya ambune ora enak gitu. Terus anginnya pekewo arep mlebu nang irunge wong tuwa apa Pak Ustad, Pak Guru niki entute cahayu seger, lah seger apa ya banger padha. Paham ya. Jadi angin itu jujurnya segitu, kepada siapa saja, di mana saja tetap jujur, tidak pernah menipu. Mula angin itu mahal. Yang kedua, sifat Nabi apa? Amanah. Ya, amanah itu bisa dipercaya. Contohnya tanah. Tanah ini bisa dipercaya, Pak. Maka tanah itu tiap orang butuh, tambah tahun harganya tambah mahal. Karena apa? Tanah punya sifat bisa dipercaya, nggak pernah ingkar. Tanah, ya, aku titip jagung, tukul ke jagung. Aku titip biji pelok, tukul ke pelem, bener gak? Nggak mungkin buat titipi pelok tukul dondok. Titipi gabah ya tukule pari gitu. Nah, paham ora iki? Ya bener ya, bisa dipercaya. Kita kadang-kadang sulit itu, ya harus dilatih. Nah dititipi omongan tambah dawa wong niku. Yang ditambahi omongan tambah tuh anu dua gitu. Mau titipi duit sudah. Alasannya ya anu gitu. Amanah seperti tanah. Terus tabligh. Nah ini menyampaikan amanahnya tadi. Seperti air. Air itu ya mahal mas, air itu tiap orang butuh. Karena apa? Air itu mengalir dari atas ke bawah sesuai dengan sumbernya. Kalau sumbernya bening ya milihnya ya banyu bening, sumbernya budak milih banyu budak, apa adanya sampaikan, tidak dikurangi. Maka Nabi itu ya mungkin hikmahnya Nabi dibuat ummi, yang nggak bisa baca nggak bisa nulis itu ya. Soalnya nek Nabi itu pinter nunggu dikira ayat-ayat itu karangane Nabi ya, mungkin gitu ya hikmahnya ya. Makanya Nabi itu dibuat ummi, nggak bisa baca nggak bisa nulis, berarti yang disampaikan bener-bener wahyu dari Allah apa adanya gitu. Coba nek Nabi itu iso ngoperasinake HP kayak kowe nak gitu ya. Mesti wong gak, wah ini karangamu kuwi model gitu. Gak percaya aku ini karangamu gitu. Itu hikmahnya mungkin seperti itu. Nah yuk latihan kita menyampaikan apa adanya. Yang keempat adalah fatonah, ini cerdas, pinter, pandai. Itu sifat Nabi. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, dan hampir selesai nih ya. Pesan moral ya, ini penting untuk kita semua. Saya ingat yang pertama mauidhah hasanah atau pangantikanipun Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Hasyim Muzadi, tokoh NU, beliau pernah menjadi ketua PBNU 2 periode. Begini, manusia itu baik dan tidaknya itu tergantung dari jiwanya. Ternyata jiwa. Maka lagu Indonesia Raya pun juga bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi jiwa dulu baru badan. Di jiwanya. Beliau pernah mencontohkan begini, ada 2 orang
sebaya A dan B gitu ya, sekolah bareng, ngaji bareng, lulus sekolah bareng, kuliah bareng pada kampus yang sama, fakultasnya sama, lulusnya bareng, misalnya fakultas ekonomi misalnya. Kalau jiwanya A dan B ini beda, nanti jadinya juga beda. Istilah beliau begini, sarjana ekonomi berjiwa pemakmur apa berjiwa penghancur, begitu Mas. Kalau berjiwa pemakmur berarti setelah ahli ekonomi, dia ahli ekonomi bisa berusaha bagaimana memakmurkan warganya. Paham ya kata ya? Kalau berjiwa penghancur ya malah merusak gitu. Misalnya ada anggaran harusnya ini, misalnya untuk beli bibit ini, nanamnya harus begini kalau jadi pertanian ya. Itu sehingga warga akan jadi makmur, itu kalau berjiwa pemakmur. Tapi kalau jiwa penghancur nggak begitu. Wah, ini kesempatan ini. Nggih, sunat mau nih, kayak supit mau nih. Kesempatan sehingga dana yang harusnya untuk memakmurkan warganya diambil. Bisa dipaham ya? Jiwa pemakmur apa jiwa penghancur. Contohnya 3, saya ingat waktu yang kedua ada orang sekolah bareng, kuliah bareng, fakultas sama, lulus bareng, fakultas hukum. Jadi baik dan tidaknya tergantung jiwanya. Jiwa penegak apa jiwa penekak, begitu. Kalau jiwa penegak, dia ahli hukum, menegakkan hukum, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Yang muncul atau yang dihasilkan adalah keadilan. Iya kan, benar kan? Kalau jiwa pemakmur tadi yang dihasilkan adalah kemakmuran, kan begitu mestinya. Iya, paham Pak ya? Kalau jiwa penekak, wah ini kesempatan, ini ada orang bermasalah, ayo wani piro, wis pokoknya ditekak, wis gak pandang bulu demi keuntungan pribadi. Naudzubillah min gitu. Terus contoh yang ketiga itu beliau nyampaikan nih, dokter, ada orang sekolah bareng, kuliah bareng, fakultas sama, kedokteran, lulus jadi dokter. Baik dan tidaknya tergantung jiwa dia. Jiwa penolong apa jiwa penodong, kan begitu. Kalau jiwa penolong itu ya jiwanya menolong orang sakit, kapanpun siapapun ditolong, kan begitu. Tapi kalau jiwa penodong, ini kan kesempatan. Wah, ini orang sakit ditodong, kan nggak mungkin bantah pasien itu. Harga yang tidak pernah ditawar itu dokter dan POM. Gue tahu ngenyang POM. Meskipun POM mini tau. POM mini pernah ditawar nggak? Nggak. Ini saya kutip dari dawuhnya Al-Maghfurlah Mbah Kiai Haji Hasyim Musyadi kalau nggak salah seperti itu. Jadi tergantung jiwa. Maka dari itu Bapak Ibu, mari jiwa kita kendalikan yang benar supaya jadi jiwa yang baik. Amin Allahumma amin. Yang kedua, saya ambilkan untuk pesan moral ini ngendikane Al-Maghfurlah Mbah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Saat itu ada cerita, ini sudah saya sampaikan kok, ya mengulang saja. Satu saat kan Gus Dur pernah naik mobil ya dengan putrinya Mbak Yeni itu, ya Yeni Wahid itu, di mobil gitu, hujan-hujan, kemudian di lampu merah itu berhenti, kemudian ada pemuda yang jual jasa Mas, ngelapi koco, ya paham ya. Akhirnya Mbak Yeni ini ternyuh, terharu, matur pada Gus Dur, Bapak kasihan ya, anak masih muda, ganteng, bagus, kok kerjaannya seperti ini, kasihan. Terus mau apa? Kan undang-undangnya jelas Bapak, setiap warga negara kan berhak mendapatkan penghidupan yang layak.
Lah ya, kamu mau apa? Saya mau buat surat kaleng. Terus untuk siapa? Saya sampaikan kepada presiden supaya anak-anak seperti ini diurusi kehidupannya. Gak mungkin bisa, kata Gus Dur. Kamu masih SMP. Sekolah dulu yang pinter, besok kamu yang jadi presiden, baru kamu yang bisa merubah. Itu aja kok, repot. Paham maksudnya ya? Jadi merubah keadaan itu sulit, bisanya harus diganti. Maka di sini ada pesan begini Pak, dari penjelasan ini, pentingnya lembaga pendidikan formal di pondok pesantren, kalau saya analisa begitu. Jadi anak-anak di pesantren sudah dikasih pelajaran agama yang kuat, sudah dikasih pelajaran tauhid, sudah dikasih pelajaran fikihnya kuat. Ini najis, ini suci, ini halal, ini haram, ini pahala, ini dosa, macam-macam sudah kuat. Tapi kalau tidak melalui proses pendidikan formal, ini sulit untuk merubah keadaan negara ini, karena harus formal. Contohnya saya sendiri lah, saya itu roh wong nakal, roh wong mendem, roh wong judi, wong apa kan nggih mboten lila. Tapi lek ku ngowahi piye po iso? Paling mung dalil lek. Wong diwedeni neraka ngono gak patek wedi wong. Beda nek karo moro-moro bupati gawe perda urek-urek misalnya lah, masyarakat Kabupaten Sragen yang berjudi dihukum 2 bulan. Ini kan seret langsung mandi gitu loh. Ngerti maksudnya ya? Itu maksud saya. Yang saya alami, saya kira ya banyak lah para ustadz, para kiai mulane dua wah kaya wis ngono kuwi. Ngantek lagu molimo iku larangan, ya malah do joget dadi malah. Uga dadi larangane negara sing kirana merga kabeh iku dosa sing akhire ndadekke urip sengsara. Ya malah kepenakan malah do joget itu. Beda nek karo formal resmi gitu loh. Masalahnya piye wong negara kita negara hukum seperti ini. Paham maksudnya ya? Itu. Luwih mandi ngelarang itu resmi legal itu, nanti tanda tangan sitok ngene digugu wong sak kabupaten nek dadi bupati, tanda tangan siji mandi digugu wong sak negara nek dadi presiden, kan begitu lah. Iso dadi bupati presiden ini kudu sekolah lho maksud lho, arahe iki lho kelajeng kula jelasin kudu sekolah, gak sekolah gak iso gitu loh. Paham maksudnya ya? Jadi santri aja ngantek ngomong sekolah gak penting, ojo, bahaya. Makanya tadi Gus Dur kan pesennya tengbayanya, kamu masih SMP, suaramu belum didengar presiden, bisanya kamu sekolah yang pinter, besok kamu yang jadi presiden, kamu baru bisa merubah, kan begitu. Iya kena, apa aku tadi bupati ya sebenarnya. Iya, mana ya? Bupati Wali Songo. Iya no. Jadi kan misalnya soalnya apa? Persyaratan nyalon lurah, nyalon camat, itu kan digulai ijazahnya apa? Iya enggak? Ijazahnya apa? Enggak sekolah. Bisa jadi camat? Jadi camat calon mati. Ini loh pemahaman ini. Makanya saya sampaikan, saya ulangi Bapak Ibu, betapa pentingnya ya lembaga pendidikan formal ada di pondok pesantren, sehingga nanti anak-anak ini jiwanya sudah baik, jadi anak soleh solihah, tapi formalnya dia bisa dapat itu loh, sehingga santri ya iso dadi polisi rak kudu sekolah tuh syaratnya ya ijazah opo kan begitu gitu loh Mas.
Ya, itu loh, iso dadi tentara, iso dadi dokter, iso dadi guru, iso dadi apapun itu karena ada pendidikan formal. Mudah-mudahan barokah ya, Allahumma amin. Nah, untuk tips yang terakhir adalah Bapak Ibu, dari pelajaran munafik ini mari kita kendalikan jiwa kita masing-masing untuk selalu jujur pada diri kita sendiri. Saya ulangi, orang yang jujur pada dirinya sendiri, jujur dengan dirinya sendiri, otomatis dia sudah jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kejujuran itu adalah jalan-jalan Allah, maka setialah kepada kejujuran. Setialah kepada kejujuran. Setelah itu lihat apa yang terjadi. Orang jujur insya Allah hidupnya selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa talamidana min ahli ilmi wa min ahli al-Qur'an wa min ahli tuqa wa min ahli salah wa min ahli ta'ah wa min ahli ibadah wa min ahli al-akhlaqil karimah wa min ahli al-jannah wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dair. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Demikian Bapak Ibu, kajian kita bersama pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin. Kurang lebihnya ada kesalahan mohon untuk dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.